Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang SPM Terminal Angkutan Udara yang disusun oleh saya sendiri Ahmad Ivan, nomor 2 ada Andika Febri Saputra, nomor 3 ada Lukito Bagas Prabawa, nomor 4 ada Seva Takfir Insanu Taqwa. Yang pertama ada pendahuluan. Apa itu SPM Terminal Angkutan Udara? SPM adalah standar minimum untuk jenis dan kualitas layanan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara bandar udara. Ini adalah standar acuan untuk memastikan bahwa layanan penumpang dan pengguna jasa lainnya memenuhi kualitas yang diharapkan. Di Indonesia, SPM Bandar Udara sering mengacu pada peraturan Menteri Perhubungan seperti PPM mengenai standar pelayanan minimal angkutan udara, melindungi hak penumpang, memastikan bahwa penumpang menerima pelayanan yang layak dan sesuai standar. Terus ada meningkatkan kepuasan penumpang, pengalaman perjalanan yang menyenangkan, meningkatkan loyalitas penumpang, dan meningkatkan reputasi terminal. Meningkatkan efisiensi operasional, standarisasi fasilitas, dan prosedur memudahkan manajemen terminal. Yang terakhir ada menjamin keselamatan dan keamanan. SPM mencakup elemen penting yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan penumpang dan barang. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Andika. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan yang dijelaskan oleh Mas Ivan tadi, yaitu komponen utama SPM Terminal. 1. Pelayanan check-in. 2. Keamanan. 3. Imigrasi untuk penerbangan internasional. 4. Bea cukai untuk penerbangan internasional. 5. Bagasi. 6. Informasi penerbangan. 7. Fasilitas terminal, yaitu seperti toilet, ruang tunggu, dan lain-lain. 8. Transportasi darat. Dan melanjut untuk yaitu layout dan sirkulasi terminal. Seperti pengaruh layout terhadap SPM. 1. Desain terminal yang baik meminimalkan jarak tempuh penumpang. 2. Alur yang jelas, yaitu seperti check-in, security, imigrasi, dan gates, mengurangi kebingungan dan waktu transit. 4. Penempatan fasilitas seperti toilet, fridge, toko di lokasi strategis meningkatkan kenyamanan. Terus sirkulasi efektif. 1. Pemisahan arus kedatangan keberangkatan domestik dan internasional penumpang dan barang. 2. Signai atau penunjuk arah yang jelas, mudah dibaca, multilingual, dan konsisten di seluruh terminal. 3. Vertical transportation atau ketersediaan lift, eskalator, dan travelator yang memadai untuk memperlancar penggerakan antar lantai. 4. Lebar koridor, cukup untuk volume penumpang, terutama saat jam sibuk, mencegah kepadatan yang berlebihan. 5. Area antrian. Desain area antrian yang teratur, misal di check-in, security, dan imigrasi, untuk mengelola flow dan memenuhi target waktu tunggu SPM. Baik, saya akan selesai dan dijelaskan kembali oleh Mas Eva. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Andika. Metode pengukuran survei kepuasan pelanggan, mengumpulkan flashback langsung dari penumpang mengenai berbagai aspek layanan, misal melalui kuesioner, wawancara, dan aplikasi. 2. Observasi langsung, pengamatan oleh tim internal atau eksternal untuk mengukur waktu antrian, kebersihan fasilitas, ketersediaan petugas, dan lain-lain. 3. Analisis data operasional, menganalisis data waktu mengenai bagasi
Data on time performance atau OTP terkait proses di darat atau jumlah keluhan. 4. Audit internal atau eksternal. Pemeriksaan periodik untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan prosedur SPM. 5. Master shopper. Menggunakan pihak ketiga yang berperan sebagai penampung untuk menilai kualitas layanan secara objektif. Ini adalah tabel hasil indikator kinerja utama. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Eva. Di sini untuk kesimpulan, yang pertama, pemenuhan SPM adalah kunci utama operasional bandara yang sukses, berdampak langsung pada kepuasan pengguna jasa dan citra bandara. Kedua, layout dan sirkulasi terminal yang efisien merupakan fondasi penting untuk mencapai target SPM. Ketiga, evaluasi kinerja SPM secara berkala sangat penting untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Keempat, sebutkan temuan utama dari evaluasi jika ada data real. Misal, evaluasi menunjukkan tantangan pada waktu tunggu, security saat jam sibuk. Oke, next. Selanjutnya rekomendasi jangka pendek. Pertama, optimalisasi staffing pada jam sibuk di area check-in dan security, toilet dan ruang tunggu. Ketiga, perbaikan penambahan signage di titik krusial. Keempat, pelatihan ulang petugas mengenai standar layanan pelanggan. Untuk jangka menengah, penambahan counter layanan atau mesin self check-in. Kedua, penerapan teknologi baru untuk mempercepat proses, misal automate tray return system di security. Ketiga, revitalisasi fasilitas